Sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu jamur. Siapa yang tahu apa itu organisme jamur? Tahu semua ya, karena dia itu ada ya di sekitar kita, bahkan di tubuh kita. Kalau kamu pernah panuan atau ketombe atau bahkan sariawan, nah penyebabnya itu adalah jamur ya. Nah ini jamur yang merugikan nih sifatnya. Kenapa dia muncul? Ya tentunya kurangnya menjaga kebersihan tubuh. Nah kamu pernah juga memakan makanan yang di dalamnya dicampurkan dengan jamur kuping atau jamur merang, atau ibumu memasak jamur yang ada di kayu kering, kecil-kecil, dia warna putih ya. Itu contoh jamur yang bisa dikonsumsi. Contoh jamur lainnya yang tidak bersifat merugikan, tidak bisa dikonsumsi, tapi menguntungkan pada lingkungan ya, pada kayu-kayu yang busuk. Ini pada umumnya tumbuh jamur. Ini bisa membantu proses penguraian ya, penguraian organisme yang mati. Ini dibantu oleh jamur. Nah sekarang kalau kita lihat apa sih ciri-ciri jamur? Apakah jamur bisa disebut tumbuhan? Nah ini jawabannya. Jamur tidak bisa disebut sebagai tumbuhan karena tidak memiliki klorofil. Jamur disebut makhluk hidup karena mampu berkembang biak, memerlukan makanan, dapat berkembang biak, memerlukan makanan, mampu bernapas ya, dan ya semua ciri-ciri hidup ada pada jamur ini, kecuali dia tidak memiliki sifat sebagai tumbuhan. Jamur memiliki atau dibagi menjadi 4 kelas. Pertama kelas Ascomycetes, kedua Basidiomycetes, ketiga Zygomycetes, yang keempat Deuteromycetes. Dari keempat kelas jamur ini, kelas Basidiomycetes yang paling memiliki jumlah yang terbesar di muka bumi. Dari keempat kelas ini ada jamur yang tidak sempurna, yaitu Deuteromycetes, atau disebut dia jamur kerak, karena sifatnya suka bersimbiosis dengan ganggang, sehingga disebut sebagai tanaman perintis atau yang memulai suatu pertumbuhan di daerah yang sedang mengalami kebakaran atau adanya gangguan pada ekosistem tersebut, sehingga muncullah jamur kerak ini. Ini yang dimasukkan dalam kelompok kelas Deuteromycetes atau lichen atau jamur kerak. Nah, untuk lebih tahunya atau lebih memahaminya apa saja ciri-ciri dari keempat jamur ini, untuk anak-anak siswa ibu yang berada di SMA Negeri 15, ibu tugaskan untuk mencari ciri-ciri yang terdapat pada keempat kelas ini, dan juga memberikan contoh-contoh kelas jamurnya. Kemudian bagaimana perbedaan perkembangbiakan pada keempat kelas jamur ini. Dan yang terakhir, kamu bisa menggambarkan untuk mewakili satu organisme pada jamur ini, menggambarkannya di buku dan menyebutkan bagian-bagian yang terdapat pada organisme jamur ini ya. Jadi pertemuan kita kali ini ya,
sampai sekian dulu. Mudah-mudahan anak-anak ibu sudah bisa memahami apa itu jamur, dibagi berapa kelas, kemudian mampu memberikan contohnya. Ya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.